Di sini saya Putri Arya Nabila dengan NPM 21106310592. Saya sebagai moderator pada presentasi dari kelompok 10 hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga Bapak dosen pengampu mata kuliah Universitas Pendidikan, Dr. Dadang Rahman Munandar MPD yang sudah join pada Zoom meeting kali ini. Adapun untuk presentasi kali ini dari kelompok 10, saya sendiri dan juga Syaira Aisyah Putri akan mempresentasikan mengenai paparan dari hakikat inovasi pembelajaran matematika. Nah, adapun untuk hakikat inovasi pembelajaran matematika, di sini kami akan menjelaskan terkait yang pertama ada definisinya, lalu yang kedua ada tujuan dan manfaat dari inovasi pembelajaran matematika, lalu ketiga ada jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika, lalu yang keempat ada inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan juga meningkatkan kompetisi mengajar matematika. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan definisi inovasi pembelajaran matematika. Nah, dari definisi inovasi pembelajaran matematika tersendiri ini, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan inovasi. Nah, inovasi itu hakikatnya merupakan hasil sebuah pemikiran cemerlang yang bercirikan pada hal yang baru, dapat berupa praktik-praktik tertentu ataupun berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan juga olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu. Nah, terus juga untuk belajar matematika ini, kita dapat meningkatkan kemampuan siswa dan berpikir kritis dan juga kreatif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang ditargetkan, maka guru itu secara menyeluruh harus mempersiapkan segala hal yang terkait dengan proses pembelajaran. Melalui inovasi pembelajaran matematika, dimungkinkan juga untuk terbentuk insan-insan yang tidak hanya cerdas dalam intelektual, atau yang sering disebut dengan kognitif, tapi dengan inovasi pembelajaran ini juga bisa adanya cerdas emosional, yaitu dari segi afektif dan juga psikometriknya, sehingga tercipta sumber daya manusia yang mampu membangun negeri kita agar mempunyai martabat di antara negara-negara yang lain. Nah, keterampilan sosial dan juga emosional ini merupakan penunjang dalam keberhasilan sekolah. Dari hasil penelitian Narvaez pada tahun 2006 juga menunjukkan bahwa kecerdasan emosional itu lebih penting dalam kehidupan setelah lulus dari sekolah dibandingkan dengan kecerdasan intelektualnya. Nah, untuk inovasi pembelajaran matematika itu sangat berperan penting dalam mengatasi tantangan yang sering dihadapi dalam pengajaran matematika, seperti ketidakminatan siswa, kesulitan siswa dalam pemahaman konsepnya, terus juga kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika gitu. Dengan terus menerapkan ide-ide baru dan juga memanfaatkan perkembangan terbarunya dalam pendidikan tersebut, inovasi dalam pembelajaran matematika ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan juga meningkatkan minat siswa terhadap matematika. Nah, sesudah kita tahu definisi dari inovasi pembelajaran matematika, kita juga harus tahu betul tujuan dan juga manfaat dari inovasi pembelajaran matematika. Nah, tujuan dan manfaat inovasi pembelajaran matematika tersendiri menurut Khalifah pada tahun 2021 merupakan efisiensi, efektivitas, dan juga relevansi pada target siswa sebanyak mungkin terhadap hasil pendidikan sebesar mungkin dengan memakai suatu sumber alat, tenaga, waktu, dan juga uang dalam jumlah sekecil mungkin. Nah, manfaat dari inovasi yang ada dapat memberikan penghematan waktu maupun biaya sehingga memudahkan siswa maupun guru. Dengan begitu, adanya inovasi pembelajaran matematika itu akan memiliki urgenitas tinggi dalam berjalannya proses pembelajaran, sehingga perlu adanya pengembangan inovasi secara berkala, menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, tidak hanya itu, dengan adanya inovasi pembelajaran matematika itu dapat terciptanya suasana belajar yang lebih baik, sehingga berujung pada peningkatan kualitas profesionalitas si pendidiknya. Hal ini juga meningkatkan adanya kualitas pendidikan, baik dari segi proses maupun dari hasil pembelajarannya. Pendidikan yang baik juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk kemajuan dari negara itu sendiri. Nah, setelah kita tahu tujuan dan manfaatnya, kita masuk ke dalam chapter yang ketiga, yaitu jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika.
Nah, inovasi pembelajaran matematika ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada inovasi pembelajaran kuantum. Nah, model pembelajaran kuantum ini terdiri dari kombinasi berbagai interaksi yang ada pada proses belajar. Dan pembelajarannya itu diterapkan karena merujuk pada kealamian proses belajar. Nah, pembelajaran kuantum ini menekankan pada prinsip-prinsip dalam setiap pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Ada 5 prinsip. Yang pertama ada semua berbicara, semua bertujuan. Ketiga ada pengalaman sebelum pemberian nama. Keempat ada hargai setiap upaya. Dan yang kelima itu ada jika dipelajari dengan baik, dihargai gitu. Terus ada strategi pembelajaran kuantum yang dikembangkan melalui istilah Tandur, di mana yang pertama itu ada tumbukan, kedua itu alami, ketiga itu namai, keempat itu demonstrasi, kelima itu ulangi, dan yang keenam itu rayakan. Nah, setiap model pembelajaran kuantum ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya tersendiri, yang pertama, itu saat proses pembelajaran, siswa itu dapat dipusatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Terus yang kedua juga, tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Terus yang ketiga, karena kan ditunjukkannya itu melalui gerakan dan juga proses gitu. Jadi tidak ada keterangan-keterangan yang banyak. Terus yang ketiga ada proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan juga menyenangkan. Terus yang keempat itu ada siswa didorong untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Terus yang kelima itu ada guru terbiasa untuk berpikir kreatif setiap harinya. Karena dengan model pembelajaran kuantum ini menumbuhkan kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan bawaan siswa untuk belajar secara tidak langsung. Terus yang keenam ada pelajaran yang diberikan oleh guru itu mudah dimengerti siswa. Karena ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangan dari pembelajaran kuantum ini, yang pertama ada fasilitas tidak selalu tersedia dengan baik, karena fasilitas ini itu bisa seperti peralatan, tempat, dan juga biaya yang tidak memadai gitu. Makanya tidak selalu tersedia dengan baik. Terus yang kedua ada banyak memakan waktu dalam hal persiapan. Terus yang ketiga, model pembelajaran kuantum juga memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa ditunjang hal tersebut, proses pembelajaran itu tidak akan efektif. Jadi harus ada um, keterampilan dari si pendidik tersebut gitu. Terus yang ketiga ada metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha siswa baik berupa tepuk tangan, jetikan jari, nyanyian dan lain-lain dapat mengganggu kelas lain gitu. Terus yang terakhir memerlukan kesiapan dan juga perencanaan yang matang di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu ataupun jam pelajaran yang lain gitu. Terus yang kedua, ada inovasi pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi itu adalah jenis pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, yang mana hasil akhir dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan peserta didik, kognitif, fisikomotorik, dan juga afektif. Terus secara umum, tujuan dari pembelajaran berbasis kompetisi itu mencerminkan juga tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3, di mana pasal tersebut itu menegaskan bahwa mengembangkan kemampuan dan juga membentuk karakter serta peradaban bangsa yang mulia dengan tujuan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan juga kekurangan dari pembelajaran berbasis kompetensi. Kelebihannya itu pertama hemat biaya. Kenapa? Karena biaya program pembelajaran berbasis kompetensi ini itu berubah-ubah gitu, tergantung pada variabel-variabel seperti teknologi yang digunakan, terus juga durasinya, metode penyampaiannya, kayak metodenya itu di ruang kelas kah, atau online kah, atau campuran dan lain-lain. Terus yang kedua ada fleksibel, di mana pembelajaran berbasis kompetisi ini menawarkan struktur pedagogik yang fleksibel yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan gaya belajarnya, kemampuannya, kecepatannya, dan juga lain-lain berbeda dari peserta didik.
Terus konsep ini juga tidak menggunakan waktu kelas ataupun durasi pelatihan yang ditentukan. Peserta didik ini tidak terikat dengan struktur program yang kaku, sehingga mereka itu dapat menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran ketika mereka merasa dapat menunjukkan penguasaan keterampilan. Terus juga metode ini tuh memungkinkan peserta didik untuk menerima pengalaman sebelumnya yang membantu mereka untuk membuat kemajuan dalam perjalanan pembelajaran mereka masing-masing. Terus yang ketiga ada mandiri. Pembelajaran berbasis kompetisi ini berfokus pada penguasaan keterampilan sebagai hasil akhir. Mereka tuh bisa mengendalikan pembelajaran mereka sendiri dan juga dengan kecepatan yang mereka rasa nyaman gitu untuk melakukan pembelajarannya. Terus yang keempat ada menarik, dengan diperkenalkan teknologi, pelatihan learning and development menciptakan lingkungan belajar dan mengajar yang lebih baik gitu bagi peserta didik dan juga siswa. Terus yang terakhir berbasis keterampilan. Jadi keterampilan bagi peserta didik mereka bisa tahu gitu skenario dunia nyata mendorong pembelajaran jangka panjang yang bisa mendalam. Terus kekurangannya yang pertama ada paradigma guru yang masih berfokus pada teacher oriented sehingga pembelajarannya itu akan sulit dilakukan. Terus yang kedua, kompetensi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang dianggap tunggal gitu. Padahal kompetisi merupakan hal yang kompleks. Terus yang ketiga juga ada terkendala pada biaya serta juga waktu yang lama. Terus yang ketiga kita masuk ke dalam jenis yang inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL) adalah kegiatan pembelajaran yang bisa menyampaikan materi dengan cara mengkaitkan dengan kehidupan nyata gitu, bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Nah, karakteristik pembelajaran kontekstual yang sudah dikutip pada jurnal Komalarsari pada tahun 2017 itu yang pertama ada berbasis masalah, yang pertama, terus yang kedua menggunakan berbagai konteks, menggambarkan keanekaragaman siswa, keempat mendukung pembelajaran mandiri, kelima menggunakan kelompok belajar dan suasana saling ketergantungan, dan yang terakhir itu memanfaatkan penilaian asli. Nah, adapun tahapan belajar kontekstual itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap invitasi. Nah, tahap ini tuh merupakan awal dari pembelajaran kontekstual, di mana si guru itu menciptakan suasana yang mengundang siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Bisa aja dengan guru itu memulai dengan memperkenalkan topik pembelajaran secara menarik dan juga relevan dengan nyambung gitu dengan kehidupan siswa, mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan yang memicu minat dan rasa ingin tahu siswa serta menjelaskan tujuan dari pembelajaran tersebut gitu. Terus yang kedua ada tahap eksplorasi. Tahap ini siswa aktif terlibat dalam mengeksplorasi konsep ataupun topik pembelajaran. Mereka tuh bisa melakukan observasi, percobaan ataupun penelitian pembelajaran. Nah, di mana hal tersebut itu untuk memahami konsep secara lebih mendalam. Nah, di dalam tahap itu, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan juga mendukung siswa dalam proses eksplorasi, memberikan pertanyaan yang memandu, dan juga merangsang diskusi antar siswa. Terus yang ketiga, ada tahap penjelasan dan juga solusi. Setelah siswa itu bisa mengeksplorasi dari kegiatan observasi, percobaan, atau penelitian, dan lain-lain, selanjutnya itu siswa melibatkan guru dalam memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang konsep ataupun topik yang dipelajari, di mana tahap penjelasan dan solusi itu si guru menyajikan informasi tambahan, bisa aja memberikan contoh, mengklarifikasi konsep yang kompleks gitu. Terus juga di tahap itu guru membantu siswa untuk menemukan solusi atau tantangan dalam masalah yang dihadapi selama proses eksplorasi. Terus yang keempat ada tahap pengambilan tindakan. Tahap terakhir itu adalah pengambilan tindakan di mana siswa itu bisa mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilannya yang mereka pelajari dalam konteks yang nyata, di mana mereka itu bisa dapat membuat proyek, menyajikan ide ataupun solusi, atau mengambil langkah-langkah konkret gitu untuk memecahkan masalah ataupun mengatasi tantangan yang relevan dengan topik pembelajaran. Dan selain itu juga si siswa ini itu bisa diminta untuk merefleksikan pengalaman pembelajaran mereka dan mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa diambil untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan pelajaran kontekstual dan yang lainnya akan dijelaskan oleh Syaira.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual. Yang pertama di sini ada kelebihan, yaitu meningkatkan keterampilan kritis. Karena dalam pembelajaran kontekstual ini, siswa harus menerapkan pemahaman mereka tentang topik dalam di dunia nyata. Kemudian yang kedua ada memperkuat koneksi belajar. Ketiga ada mengembangkan keterampilan sosial, yang mana siswa belajar melalui kerjasama dan interaksi, di mana setiap anggota kelompok harus memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang ketiga ada peningkatan motivasi belajar. Siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka dapat melihat bagaimana bahan pelajaran yang dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian di sini ada juga kekurangannya, memerlukan persiapan yang lebih lama karena guru harus mempersiapkan program pendidikan yang lebih kompleks yang mencangkup pengalaman dunia nyata dan teori yang relevan. Kemudian yang kedua ada keterbatasan ketersediaan sumber daya dan waktu. Yang ketiga ada sulit dilakukan secara online karena siswa harus berinteraksi langsung dengan dunia nyata dan interaksi sosial. Dan yang terakhir merepotkan juga untuk guru karena guru harus terus memperbaharui keterampilan mereka dan menyajikan bahwa pelajaran yang menarik dan relevan. Boleh di next. Selanjutnya ada inovasi pembelajaran elektronik atau e-learning. E-learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitator utama. E-learning ini merupakan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga perubahan dalam kemampuan berbagai kompetensi peserta didik. Melalui e-learning ini, peserta didik tidak hanya mendengarkan uraian materi dari pendidik saja, tetapi juga aktif mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Materi bahan ajar dapat divirtualisasikan dalam berbagai format sehingga lebih menarik dan lebih dinamis. Boleh di next. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran e-learning. Yang pertama tuh kelebihannya dia universal access, yang mana semua orang ini dapat mengakses webnya. Kemudian easy of use, internet mudah digunakan dan mudah dijangkau pengguna. Lalu multimedia konten, teknologi ini mendukung multimedia sehingga isinya dapat lebih menarik. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang kedua, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Dan yang ketiga, proses belajar itu cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Boleh di next. Selanjutnya ada inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan siswa belajar matematika, meningkatkan kompetensi belajar matematika. Motivasi dalam belajar sangat penting bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri. Bagi siswa, motivasi perlu disadari oleh pelakunya sendiri, sehingga suatu pekerjaan atau tugas belajar akan selesai dengan baik. Motivasi dalam belajar juga dapat dipengaruhi oleh kecemasan siswa dalam belajar, sehingga siswa menjadi tertekan. Di sini ada beberapa ide yang dapat digunakan oleh guru untuk memotivasi siswa dalam kelas. Yang pertama itu, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Kemudian jadikan siswa peserta aktif, lalu ciptakan suasana kelas yang kondusif, libatkan diri untuk membantu siswa dalam mencapai hasil, hindari kompetisi antar pribadi, antusias dalam mengajar, lalu pemberian penghargaan untuk memotivasi, ciptakan juga aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas, dan hindari penggunaan ancaman. Ready next. Di sini ada meningkatkan kompetensi mengajar. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang mutlak harus dimiliki guru agar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dapat melakukan perubahan atau perbaikan dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Jadi untuk menghadapi tantangan ini, guru perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Guru secara terus-menerus belajar sebagai upaya melakukan pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian.
Profesionalisme seorang guru itu bukan sekedar pengetahuan teknologi dan juga manajemen, melainkan lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, melainkan memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan sebagai seorang guru. Nah, guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan memengaruhi cara mengajar mereka sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini penting dimiliki oleh seorang guru karena mempengaruhi kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Hubungan yang akrab antara guru dan juga siswa menyebabkan siswa tidak takut ataupun ragu kapan permasalahan belajarnya. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merupakan penguasaan sumber bahan ajar atau kita bisa sebut sebagai bidang studi keahlian. Hal ini mengacu kepada pandangan yang menyebutkan bahwa guru yang berkompeten itu memiliki yang pertama pemahaman terhadap karakteristik siswa, kemudian penguasaan bidang studi, lalu kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan yang terakhir kemauan dan juga kemampuan mengembangkan profesionalitas dan juga kepribadian secara berkelanjutan. Boleh di next. Di sini terakhir ada kesimpulan, yaitu inovasi pembelajaran matematika seperti kuantum, berbasis kompetensi, kontekstual, dan e-learning penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuannya adalah efisiensi, efektivitas, dan juga relevansi bagi siswa dengan sumber daya yang minimal. Inovasi dapat menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan profesionalisme guru dan juga kemampuan siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Syaira. Selanjutnya, setelah pemaparan terkait inovasi pembelajaran matematika ini, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja ataupun boleh di chat Zoom. Boleh untuk Asya Kaula Hajiza di-on-kan. Baik, terima kasih kepada kelompok 10. Di sini, saya Asya Aziza dari kelompok 3 izin bertanya terkait inovasi pembelajaran matematika. Bagaimana sih cara mengatasi keterbatasan yang terjadi pada inovasi pembelajaran matematika? Terima kasih. Terima kasih kepada Asya. Selanjutnya, boleh on-mic pada Reza Maulana. Baik, terima kasih kelompok 10. Saya Reza Maulana, perwakilan kelompok 7. Izin bertanya, seperti apa inovasi pembelajaran elektronik digunakan untuk pembelajaran matematika? Terima kasih. Baik, terima kasih Reza Maulana. Selanjutnya, boleh Dewita Putri di-on-kan. Terima kasih moderator. Saya Dewita Putri Daniar, perwakilan dari kelompok 12, izin bertanya, apa dampak inovasi pendidikan matematika terhadap peningkatan hasil belajar siswa? Terima kasih. Boleh untuk Michelle Febri Oktaviani. Baik, terima kasih. Saya Michelle Febri Oktaviani dari kelompok 8, izin bertanya, bagaimana konsep inovasi dapat diterapkan dalam pengajaran matematika untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa? Terima kasih. Terima kasih Michelle Febriani untuk pertanyaannya. Boleh untuk Alfi Mulyani untuk on-mic. Baik, terima kasih. Saya Alfi Mulyani dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran matematika? Dan inovasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih Alfi Mulyani atas pertanyaannya. Boleh untuk Firda di-on-kan. Oke, terima kasih. Izin bertanya, apa saja strategi yang efektif digunakan oleh guru untuk memotivasi dalam pembelajaran matematika melalui inovasi? Terima kasih. Selanjutnya boleh Sally Marlinda. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya,
apakah ada tantangan utama ketika menerapkan inovasi pembelajaran elektronik atau e-learning dalam pembelajaran matematika? Jika ada, tantangannya seperti apa? Terima kasih. Oke, selanjutnya Alfa Azara Angguni, boleh di-unmute terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aufa Azara, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya, bagaimana inovasi dalam pembelajaran matematika itu dapat mendukung siswa dengan kebutuhan khusus atau biasa kita kenal dengan disabilitas. Terima kasih. Oke, selanjutnya boleh Adinda Nisa Priyati. Baik, terima kasih moderator. Saya Adinda Nisa Priyati dari kelompok 11. Apa hubungan antara inovasi dalam pembelajaran matematika dan kesiapan peserta didik untuk menghadapi tuntutan digital modern yang semakin kompleks? Terima kasih. Selanjutnya boleh Sabita Rahmawati. Apakah suara saya kedengaran? Perkenalkan, saya Sabita Rahmawati dari kelompok 13, izin bertanya, apakah inovasi pembelajaran elektronik itu efektif digunakan dalam pembelajaran matematika? Terima kasih. Oke, selanjutnya Riri Hoiria. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Riri Hoiria, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Dalam sistem pembelajaran perlu melakukan inovasi, alasan apa yang mendorong inovasi tersebut? Terima kasih. Karena pemaparan dan juga pertanyaan sudah, saya alihkan langsung ke Bapak, Pak Dadang. Dengan inovasi, maka guru dapat menciptakan suasana baru selama pembelajaran berlangsung. Guru itu harus bisa bersikap inovatif dalam proses pendidikan, karena bisa berdampak positif bagi perkembangan setiap peserta didik dan juga diharapkan dapat berimplementasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran inovatif ini juga bisa memberikan pandangan baru dan memfasilitasi peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Terus proses pembelajaran pada peserta didik ini juga bisa dirancang dan juga dikembangkan berdasarkan perkembangan zaman. Jadi dengan pendorong inovasi ini tuh inovasi pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan juga kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik dan juga tercapainya tujuan pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Syaira. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Firda kelompok 5. Pertanyaan itu, apa saja strategi yang efektif digunakan oleh guru untuk memotivasi dalam pembelajaran matematika melalui inovasi? Salah satunya itu adalah dengan kontekstualisasi materi yang memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara konsep matematika dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi dan juga diskusi antara siswa juga dapat meningkatkan motivasi, memungkinkan mereka untuk saling belajar dan berbagi pemahaman. Pemberian tantangan dengan masalah matematika yang menantang, namun dapat dicapai, serta penggunaan teknologi seperti perangkat lunak interaktif atau aplikasi matematika juga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu, memberikan penguatan positif, mempersonalisasi pembelajaran, memberikan umpan balik konstruktif, dan juga menggunakan pendekatan multimodal juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Asia kelompok 3. Pertanyaan itu bagaimana cara mengatasi keterbatasan dalam menjalankan inovasi pembelajaran matematika. Mengatasi keterbatasannya itu dalam menjalankan inovasi pembelajaran matematika memerlukan pendekatan yang holistik. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk memahami konsep inovasi dan teknologi terkini yang relevan dengan pembelajaran matematika. Selain itu, dukungan dari institusi pendidikan juga sangat penting dalam bentuk alokasi sumber daya dan kebijakan yang mendukung penggunaan inovasi dalam pembelajaran.
Kolaborasi antar guru, sekolah, dan juga lembaga pendidikan juga dapat membantu dalam berbagi pengalaman dan sumber daya untuk mengatasi keterbatasan. Sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator.